kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan dalam ibadah keluarga kita pada saat ini terambil dari kitab Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Demikianlah firman Tuhan. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan. Ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikan juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua, dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawan. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang kita baca tadi merupakan penampakan ketidaktaatan manusia pertama kepada perintah Tuhan. Bagaimana kita lihat juga dalam pembacaan firman tadi, kecerdikan iblis melalui ular untuk meruntuhkan perempuan dan laki-laki pertama yang diciptakan Tuhan. Kalau kita perhatikan sebenarnya, bahwa perempuan tahu tentang perintah Tuhan Allah yang mereka terima ketika mereka ditempatkan di Taman Eden. Perempuan tersebut tahu agar jangan memakan buah dari pohon pengetahuan yang baik, dan tahu juga akibatnya. Ketika mereka memakannya, mereka akan tahu akibatnya, yaitu tahu tentang yang baik dan yang jahat. Hal ini sebenarnya memperlihatkan bahwa dia tahu dan perempuan itu juga ingat akan pernyataan Allah, perintah Allah kepada mereka. Begitu juga kita lihat bahwa sang laki-laki yang diciptakan oleh Allah, yaitu Adam, juga tahu. Dan ketahuannya tidak dia tunjukkan, tetapi membiarkan perempuan tersebut untuk mengambil, meraba, memetik buah tersebut. Lalu dia memakannya ketika perempuan tersebut memberikannya kepada dia. Kita lihat bagaimana ketahuan daripada perempuan dan laki-laki tersebut tidak dibarengi dengan ketaatan yang daripada Tuhan. Tuhan mengatakan agar jangan memakan buah tersebut, jangan merabanya. Tapi mereka melakukannya. Bahkan laki-laki tersebut juga mau memakan buah yang diberikan oleh perempuan yang bernama Hawa yang diciptakan Tuhan pada dirinya. Ini semua karena kecerdikan iblis melalui ular tersebut, bahwa iblis menawarkan dan memberitahukan bahwa ketika mereka memakannya, mereka akan sama dengan Tuhan. Dan disinilah kita lihat
bagaimana sifat manusia yang diciptakan Tuhan itu ingin melebihi daripada apa yang sudah ditetapkan Tuhan kepada mereka. Sebenarnya Tuhan sudah memberikan mereka kebahagiaan. Mereka bersuka cita dengan mempersiapkan segala sesuatunya di Taman Eden. Segala kebutuhan mereka diberikan oleh Tuhan. Tetapi mereka ingin lebih lagi, bahkan ingin menyerupai Tuhan, sehingga perempuan dan laki-laki tersebut tertarik akan pernyataan iblis melalui ular yang cerdik tersebut. Perempuan itu mengambil dan memberikan kepada suaminya, dan mereka memakan buah yang dilarang oleh Allah agar tidak mereka raba atau petik bahkan makan. Saudara-saudara dikasihi Tuhan, kita lihat bagaimana ketaatan Yesus memutarbalikkan ketidaktaatan manusia pertama. Ketika manusia pertama tidak taat, tetapi Yesus mau taat kepada misi Allah, misi yang menyelamatkan manusia. Ketika manusia pertama yang tidak taat akan perintah Allah, tetapi Allah melalui Yesus Kristus memperlihatkan ketaatannya sampai kepada kayu salib. Kita lihat ketika iblis menggoda Yesus, ketika Yesus berpuasa 40 hari 40 makan, tetap juga hal makanan yang ditawarkan oleh iblis kepada Yesus pertama sekali. Tetapi Yesus berhasil melawan dan menentang kuasa iblis, godaan iblis. Kalaupun ada godaan-godaan lain mengenai kerajaan, mengenai kuasa, Yesus mampu mengalahkan iblis tersebut dengan mengandalkan firman Tuhan. Dan kita lihat ini merupakan bentuk ketaatan daripada Yesus yang sangat terbalik, yang sangat berbeda dengan manusia pertama Adam dan Hawa. Ketaatan itu juga kita lihat ketika dia mau mati sampai di kayu salib. Banyak godaan, banyak tantangan, tetapi Yesus mau taat, Yesus mau setia bahwa misi Allah untuk menyelamatkan manusia melalui dirinya haruslah terjadi. Dan dia lakukan itu untuk keselamatan manusia, keselamatan kita sebagai orang percaya. Inilah yang sebenarnya yang patut kita syukuri di tengah-tengah kehidupan kita. Ketika manusia pertama dengan kecukupan yang sudah Tuhan berikan kepada mereka, dengan Taman Eden yang sudah mencukupkan mereka dengan makanan dan minuman dan kebutuhan lainnya, mereka tidak mau taat. Tetapi Yesus mau taat dengan misi Allah, yaitu keselamatan kita. Kita patut bersyukur. Bentuk syukur kita yang harus kita tunjukkan dalam kehidupan kita adalah kita juga harus mau taat di tengah-tengah kehidupan kita. Taat melakukan perintah Allah, taat kepada kehendak Allah, taat melakukan apa yang diinginkan Allah di tengah-tengah kehidupan kita. Kalau Tuhan mengatakan larangan-larangannya kepada kita, mari kita turuti untuk tidak melakukannya. Tetapi kalau Tuhan mengatakan agar kita melakukan yang diinginkannya, mari kita lakukan. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana agar kita bisa mampu melakukan ketaatan di tengah-tengah kehidupan kita. Kita hanya bisa mampu dengan kuat Roh Kudus Tuhan yang sudah Dia curahkan di tengah-tengah kehidupan kita. Kita harus memberikan Roh Tuhan itu berkuasa dalam hati dan pikiran kita. Kita harus menjadikan Roh Tuhan itu menjadi pemimpin di tengah-tengah kehidupan kita. Dengan kuat Roh Kudus Tuhan, disitulah kita bisa taat dan mampu melakukan yang namanya perintah-perintah Tuhan. Kita sebagai orang percaya tidak sekedar tahu, tidak sekedar mengingat, tetapi mau setia dan mau taat untuk melakukan kehendak Allah, melakukan perintah Allah. Itulah sebenarnya yang diinginkan firman Tuhan pada saat ini dalam ibadah kita. Kita taat hanya dengan kuat Roh Kudus Tuhan. Dan kita harus membiarkan Roh Tuhan itu berkuasa atas diri kita. Dan terimalah Roh Tuhan berkuasa dalam hidup kita masing-masing. Amin. Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan atas kebenaran firman Tuhan yang Tuhan boleh perdengarkan kepada kami pada saat ini, di mana Tuhan menginginkan kami agar kami taat, agar
agar kami patuh untuk melakukan perintah Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Dan Tuhan ingatkan kami, Tuhan, hanya dengan kuat Roh Kudus Tuhan kami mampu setia, kami mampu taat, dan mampu melakukan kehendak Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Biarlah kuat Roh Kudus Tuhan berkuasa atas hati dan pikiran kami, sehingga kami mampu melakukan perintah Tuhan dan kebenaran Tuhan. Terima kasih Allah Bapa, sertai kami, sertai seluruh jemaat Tuhan yang boleh beribadah pada malam hari ini. Biar Tuhan jugalah yang menyertai mereka, membimbing mereka, menjaga mereka. Dan Tuhan berikan sukacita kepada kami. Dalam Kristus Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.